1081. Tepat ketika Damar dan Thalia bergegas menuju kekuatan jiwa, terjadi hal lain di kota Skyrie kekuatan purba. Meli duduk di atas kursi pemimpin kekuatan purba, jari-jarinya mengetuk kursi sedikit dan matanya tertuju pada 7 orang di bawah. 7 orang di bawahnya berasal dari 8 kekuatan utama lainnya. Tubuh mereka semua memancarkan Chi Immortal Undying Flame. Di antara mereka semua ada Zoli juga. Ekspresi Meli agak acuh tak acuh. Ada apa gerangan kalian datang menemuiku? Tanyanya dengan suara yang rendah. Setelah pertanyaan ini jatuh, Zoli tersenyum dingin. Meli, apa kamu sedang pura-pura buta di depan kami? Apakah kamu tidak merasa bahwa kekuatan purba harus memberikan sebuah penjelasan? Apa kamu bekerja sama dengan Damar? Mengapa? Apa kamu ingin mengikut sertakan tulang naga dan tulang Phoenix untuk menyatukan Eternal Planet? Ujarnya, kalau kami memang bekerja sama lalu kenapa? Kalau kami tidak bekerja sama kenapa? Meli melirik Zoli dengan, apa kalian punya hak untuk memerintah kekuatan purba? Lanjut Meli. Zoli tampak agak bingung. Oke, mari kita tidak membicarakan masalah ini terlebih dahulu. Namun, bukankah kamu harus memberikan kami penjelasan tentang Yani? Kekuatan purba memiliki karakteristik nubuat. Tanya Zoli. Meli menyipitkan matanya dan menatap Zoli. Karakteristik nubuat Yani. Kenapa aku tidak tahu? Kekuatan jiwa bukankah hanya sedang mencari alasan? Yani memang memiliki hubungan baik dengan Damar. Kamu ingin menggunakan alasan ini untuk menyerang Damar. Dibanding membicarakan hal ini, lebih baik kekuatan jiwa berdoa dan meminta berkat karena Damar sudah berada di tingkat Immortal Undying Flame dan dia adalah murid Dewa Mabuk. Kamu ingin mencari alasan untuk membunuhnya dan menyerang kota Phoenix. Kalau aku lihat dari pribadi Damar, posisi kekuatan jiwa di 8 kekuatan utama sudah tidak stabil, ucapnya. Di bawah, ada seseorang yang mengenakan jubah hitam juga ikut mencibir. Masa depan kekuatan jiwa tidak perlu dikhawatirkan oleh kekuatan purba. Kita sedang membicarakan karakteristik nubuat Yani. Lebih baik suruh Yani keluar sekarang. Kami akan mengecek untuk mengetahuinya lebih jelas, ucapnya. Haruskah? Chi yang agung tiba-tiba memancar dari tubuh Meli. Kamu anggap apa kekuatan purba? Semua orang tahu bahwa karakteristik nubuat sangat unik dan disegel di perkamen. Sekarang kamu mencari alasan untuk menguji Yani. Jika kalian memeriksanya dan dia tidak memiliki karakteristik nubuat bagaimana? Ujar Meli. Aku bisa menyuruh orang untuk memeriksanya sendiri. Jika iya, kami akan menyerahkannya. Tetapi jika tidak, masalah ini berarti sengaja dicari oleh kalian, kekuatan jiwa. Atau suruh Toto yang datang dan menemuiku. Lanjut Meli sembari menyipitkan matanya. Meli, jangan lagi banyak omong kosong. Ucap pria itu dengan sangat marah. Chi yang mengerikan tiba-tiba terpancar dari tubuhnya. Kamu sudah bergerak terlalu jauh. Meli menatapnya dengan tatapan dingin. Kekuatan jiwa sudah menyerang pangkalan Promise Island tanpa alasan. Kalian yang harus memberiku penjelasan. Kalau kalian ucapkan sekalimat lagi, aku akan membuat kekuatan jiwa hanya memiliki satu Immortal Undying Flame, yaitu Toto. Ucapnya dengan tegas. Wajah ahli bela diri dari kekuatan jiwa itu langsung berubah menjadi liar. Orang lain yang ada di sana juga mengerutkan keningnya. Ketua Meli, kamu tidak ingin memanggil Yani keluar karena takut ketahuan, kan? Ucap Zoli sembari mengerutkan keningnya. Meli menatapnya dengan samar. Aku masih sama dengan kalimatku yang awal. Kalian hanya sedang mencari alasan. Apakah orang dari kekuatan purbaku harus diperiksa oleh kalian? Aku bisa saja menyerahkannya, tetapi jika dia tidak memiliki karakteristik nubuat, maka kalian harus membayar harga yang pantas. Kalau tidak, untuk apa kami menuruti kalian? Ucapnya, seisi ruangan diterpa oleh keheningan sekali lagi. Memang, Yani memang sangat jarang terlihat menggunakan kekuatannya dan menyerang, ditambah dengan adanya perkamen, kredibilitas Yani dengan karakteristik nubuatnya pasti akan sangat berkurang. Harga yang pantas. Zoli menarik napas dalam-dalam. Ketua Meli, kamu jangan menyimpulkan semuanya sendiri. Mengenai karakteristik nubuat ini, 8 kekuatan utama pasti akan membunuh bahkan 1000 orang yang menghalangi demi tidak melepaskan satu orang itu. Pembelaanmu ini benar-benar tidak berdasar. Kamu harus tetap menyerahkannya. Jika tidak, besok 7 pasukan dari 7 kekuatan utama akan datang ke kota Skyrie. Ini adalah titah permaisuri. Lanjut Zoli. Wajah Meli langsung menunjukkan perubahan ketika mendengar hal ini, tetapi dia hanya menghela napas panjang di dalam hatinya.
Ancaman karakteristik nubuat terhadap 8 kekuatan utama jauh lebih besar daripada tulang naga dan tulang phoenix. Sikapnya yang keras tadi juga seakan ingin menaklukkan 7 kekuatan lainnya. Hanya saja, terlihat bahwa 7 kekuatan utama lainnya jelas tidak berencana untuk melepaskan Yani ini. Yani pergi ke kota Gambia dan tidak kembali lagi ke kota Skyrie. Aku tidak tahu kemana dia sebetulnya pergi, ucap Meli sembari menggelengkan kepalanya. Hah, Immortal Undying Flame yang ada di kekuatan darah langsung bereaksi. Jika dia tidak memiliki karakteristik nubuat, untuk apa dia bersembunyi? Atau kekuatan purba yang memang sengaja menyembunyikannya? Ujar salah satu dari mereka dengan tatapan penuh kecurigaan. Aku terlalu malas untuk membicarakan banyak omong kosong denganmu. Ini adalah jawabanku. Kalian boleh tidak pulang dan tidak mempercayaiku sama sekali. Kalian boleh saja menyerang kekuatan purba, tetapi akan kupastikan semua yang datang tidak akan pulang bernyawa. Ucap Meli. Immortal Undying Flame dari kekuatan darah mengerutkan keningnya dan mengangguk. Oke, kami yang akan memeriksanya. Bahkan jika Yani tidak berada di bintang Azure juga tidak apa, kami akan mencari cara untuk mengejarnya kemanapun. Selain itu, kedatangan kami kali ini masih terkait satu hal lagi. Ucapnya, kekuatan purba dan damar sudah bekerja sama dan mendapatkan 17 jarum keberuntungan di Promise Island, ucap Patriark kekuatan darah. Begitu kekuatan purba sudah berhasil memupuk Immortal Undying Flame, maka keseimbangan di 8 kekuatan utama pasti akan rusak. Aku sarankan agar kamu menyerahkan beberapa jarum keberuntungan itu, kami akan membelinya, lanjutnya. Ada cahaya dingin yang melintas di mata Meli secara tiba-tiba saat mendengar hal ini. Boleh. Meli memandang semua orang yang ada di sana dengan tenang. Aku bisa mengeluarkan beberapa jarum keberuntungan, tetapi, aku juga akan mengumumkan untuk semuanya pada saat ini. Kekuatan purba akan mundur dari pasukan sekutu 8 kekuatan utama. Kami tidak akan lagi berpartisipasi dalam pertempuran dengan Hades Palace. Kalian selesaikan sendiri urusan dengan Hades Palace. Ucapnya, antar para tamu ini keluar. Meli melambaikan tangannya. Semua orang yang ada di bawah langsung mengubah wajah mereka menjadi sangat liar. Ketua Meli, kamu. Ekspresi Zoli tentu berubah drastis. Namun, Meli yang ada di atas sudah meninggalkan tempat duduknya. Zoli, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita terlalu buru-buru? Tanya ahli bela diri dari kekuatan sutra sembari mengerutkan keningnya. Jarum keberuntungan ini sejak awal memang miliknya pribadi, memintanya dengan cara seperti ini bukankah sangat mendesaknya? Lanjutnya dengan perasaan yang campur aduk. Dia punya pilihannya sendiri. Pertarungan dengan Hades Palace bukan sesederhana ucapannya untuk tidak berpartisipasi lalu dia bisa pergi begitu saja. Kita semua adalah duri dalam daging untuk Hades Palace. Selama Hades Palace tidak lenyap, maka kita semua tidak akan bisa makan dan tidur dengan tenang. Dia pasti akan memahami hal ini setelah menenangkan pikirannya, ucap Zoli. Sekarang dia pasti merasa bahwa 7 kekuatan utama bersatu dan seolah menekan kepalanya. Dia sangat marah sekarang. Tunggu saja sampai beberapa hari dan dia merasa tenang. Kita akan pergi ke kota Phoenix terlebih dahulu. Jarum keberuntungan bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh Damar sekarang, ucap Zoli mencibir. Di sisi lain, Meli muncul perlahan di tempat lain. Klaus sedang duduk di sana dengan secangkir teh hangat di tangannya. Dia melihat Meli mendekat dan mengangkat kepalanya. Yani, aku takut kita tidak akan bisa menyembunyikannya lebih lama lagi. Yani memang memiliki karakteristik nubuat, tapi mereka tidak akan bisa menemukannya, ucap Meli dengan ekspresi yang sangat tenang dan tidak tampak marah seperti sebelumnya. Apa kamu benar-benar ingin mundur dari pasukan koalisi? Tanya Klaus. Sebenarnya aku memang sudah berencana untuk pergi sejak aku memutuskan untuk membantu kota Phoenix, jawab Meli sembari sedikit mengangguk. Namun, Hades Palace. Klaus mengerutkan keningnya. Apa kamu ingin mendengar bagaimana pemikiranku? Tanya Meli dengan tenang. Katakan. Klaus menatapnya. Kebangkitan Damar adalah hal yang tidak terbendung. Sudah ada kerenggangan serius dalam 8 kekuatan utama. Selama bertahun-tahun ini semua pihak mencoba untuk mendominasi diri mereka sendiri, bahkan gesekan pun tidak jarang terjadi. Munculnya Hades Palace membuat semua orang terpaksa untuk membentuk aliansi, tetapi aliansi mereka sendiri tidak stabil. Ucap Meli, Hades Palace mungkin bisa menang dalam pertempuran kali ini, salah satu alasannya adalah karena pemikiran para aliansi. Ucap Meli,
Hades Palace mungkin bisa menang dalam pertempuran kali ini. Salah satu alasannya adalah karena pemikiran para aliansi ini yang tidak bersatu. 8 kekuatan utama telah memerintah Eternal Planet selama ribuan tahun. Aku sudah merasakan bahwa ini adalah sinyal kehancuran, lanjut Melee menjelaskan. Kalau begitu, kamu melakukan semua ini untuk melindungi dirimu sendiri. Kamu merasa bahwa 8 kekuatan utama bukan lawan untuk Hades Palace. Namun, jika Hades Palace sudah pulih dan bangkit, mereka tetap tidak akan melepaskan kekuatan purba, ucap Klaus sembari mengerutkan keningnya. Melee menggelengkan kepalanya, penilaianku adalah dunia akan dibagi menjadi 3 sisi di masa depan. Hades Palace di satu sisi, Driemo di satu sisi, dan yang lainnya perlahan akan menjadi di bawah mereka. Sisi ketiga, aku bertaruh pada Damar. Mereka adalah pilihanku, ucap Melee yang perlahan mengambil secangkir teh dan menyesapnya. Tepat ketika begitu banyak hal terjadi di dalam kekuatan purba, terjadi hal lain di galaksi Eternal Planet, salah satu dari 3 planet utama. Planet ini adalah satelit dengan jarak terjauh dari Eternal Planet dan dari 3 planet lainnya. Ini adalah satelit terbesar, ada total 5 kekuatan utama dari 8 kekuatan utama di sana. Pada saat ini, ada sebuah pesawat yang perlahan mendarat di gerbang kota Six Ways, Twino. Di gerbang kota, beberapa orang dari kekuatan jiwa mengubah raut wajah mereka ketika melihat pesawat ini mendarat. Ada seorang pria dan seorang wanita yang melangkah turun dari pesawat. Mereka menggunakan pakaian serba hitam dengan pedang di punggung mereka. Keduanya langsung melihat ke arah gerbang kota setelah turun. Siapa kalian? Berani-beraninya mendaratkan pesawat kalian di kota Six Ways. Apa kalian sudah tidak ingin hidup lagi? Tanya salah seorang dari kekuatan jiwa di atas tembok kota. Damar mengabaikannya. Dia melihat gerbang kota yang sangat megah dengan 2 kata kota Six Ways di atasnya. Sebuah senyuman muncul di wajah Damar, kemudian dia menghunuskan pedang dari belakang punggungnya. Dragon Breath. Damar meraung. Chi yang menakutkan tiba-tiba menyebar dan dia menebaskan pedangnya ke arah gerbang kota. Ambang pintu kota Six Ways seketika langsung runtuh dan auman Damar bergema di seluruh kota Skyways di saat yang bersamaan. Toto, keluar dan sambut kematianmu. Bersambung, 1082, Toto, keluar dan sambut kematianmu. Di bawah Chi yang sangat menakutkan itu dibarengi dengan suara keras yang bergema di kota Six Ways. Asal-muasal kota ini juga sangat menarik. Konon, kota ini dimiliki oleh seorang tokoh legendaris dengan karakteristik ngebuat. Saat itu, dia bekerja di bawah tangan para leluhur generasi kedua dan akhirnya meninggal pada generasi kedua. Pada akhirnya grup Seventeen membelot ke Hades Palace. Pada saat itu, mereka bekerja sama dengan yang lainnya dan premisnya adalah bahwa mereka menggunakan Six Ways sebagai basis mereka setelah menang. Selama ribuan tahun ini tidak ada yang berani melakukan kejahatan di kota Six Ways. Sejak pembentukan 8 kekuatan utama, beberapa pihak berani memprovokasi orang-orang kuat di Driemo, tetapi tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap kekuatan jiwa. Mereka memiliki karakteristik seperti hantu dan dapat membunuh orang tanpa terlihat sedikitpun. Hal yang paling menakutkan adalah tidak ada yang berani menjadi liar di kota Six Ways. Kekuatan jiwa berdiri tinggi di mata banyak orang di Eternal Planet. Namun, 2 hari lalu ada 2 kematian Immortal Undying Flame di kekuatan jiwa yang mengejutkan seluruh Eternal Planet. Beberapa waktu ini kedamaian menjadi hal yang sulit untuk didapatkan di Eternal Planet. Bersamaan ketika kematian 2 Immortal Undying Flame kekuatan jiwa menyebar, ambang pintu kota Six Ways terbelah dan digulingkan oleh Damar. Toto, keluar dan sambut kematianmu. Suara itu menyebar ke seluruh kota Six Ways. Ada banyak keluarga lain selain kekuatan jiwa di kota Six Ways. Keluarga-keluarga ini adalah cabang dari kekuatan jiwa dan ada beberapa kekuatan yang memang hidup di satelit. Mereka semua tercengang ketika mendengar suara ini. Banyak orang yang berlarian keluar dari rumahnya untuk melihat situasi di luar. Toto, dia adalah pemimpin kekuatan jiwa. Salah satu legendaris dari seluruh Eternal Planet. Dia merupakan salah satu tokoh yang benar-benar luar biasa dan ternama di Eternal Planet. Di antara semua Immortal Undying Flame di Eternal Planet, Dewa Mabuk memang layak untuk ditempatkan di tempat pertama. Namun, jika ingin mencari orang yang harus ditakuti selain Dewa Mabuk, Toto akan menempati peringkat terdepan. Perkembangan karakteristiknya telah mencapai titik yang sangat ekstrim dan seni bela dirinya juga sangat kuat. Pada saat ini orang-orang yang berada di base camp kekuatan jiwa mulai menggila.
Ada suara yang memanggil nama Toto dengan ganas dan ingin membunuhnya. Kota Six Ways benar-benar seperti diporak-porandakan. Bagaimana situasinya? Ada masalah apa ini? Di kota Six Ways, di pusat kekuatan jiwa, Toto sedang duduk di aula. Dia memejamkan matanya dan beristirahat. Beberapa periode waktu ini, kekuatan jiwa benar-benar diterpa oleh gejolak yang besar. Dua Immortal Undying Flame gugur dalam pertempuran dan dia benar-benar berada di bawah tekanan sekarang. Salah satunya adalah meski 7 kekuatan utama lainnya tidak mendeklarasikan apapun, tetapi tidak perlu diragukan lagi bahwa kekuatan jiwa sudah berada di urutan bawah 8 kekuatan utama. Beberapa kekuatan afiliasi di bawah mereka juga menurunkan kepercayaan pada kekuatan jiwa. Baik di Eternal Planet ataupun di Satellite, 8 kekuatan utama adalah kekuatan di puncak piramida. Beberapa orang akan mencari perlindungan dan memberikan banyak sumber daya kepada 8 kekuatan utama untuk bisa saling membantu satu sama lain pada saat kritis. Mereka menyerang kota Phoenix dan hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan, dan justru menyebabkan kekuatan jiwa mengalami krisis kepercayaan. Dia sedang memikirkan, apa dia akan mengambil tindakan secara pribadi dan melakukan sebuah hal besar untuk menstabilkan efisiensi perang. Tetapi pada saat ini sebuah suara asing bergema di telinganya. Toto, keluar dan sambut kematianmu. Suara yang menggema ini membuat Toto merasa sangat marah. Siapa yang membuat kekacauan di luar? Teriaknya, ketua kekuatan jiwa. Pada saat ini, ada sosok yang datang dari luar dengan keadaan tergagap. Tetua, di ambang pintu kekuatan jiwa, gerbang kota Six Ways, dihancurkan oleh Damar. Pemilik tulang naga dan tulang Phoenix ada di gerbang kota. Ucapnya melaporkan, Damar. Toto meraung dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi bayangan dan menghilang di tempat. Pada saat yang sama, di belakangnya ada 2 pedang yang jatuh ke dalam kegelapan. Banyak orang yang mulai bermunculan di gerbang kota. Damar berdiri di sana dengan Dragon Sword di tangannya. Ada sebuah senyuman yang melengkung di sudut bibir Damar. Dia mengangkat alisnya sambil melihat gerbang kota yang hancur. Sepertinya Damar memang cukup puas dengan hasil dari tebasan pedangnya ini. Gerbang kota yang runtuh memperlihatkan sebuah celah yang besar. Damar dan Thalia mengenakan pakaian standar Night Watcher, dan ini berarti sekarang Night Watcher sudah melangkah ke panggung Eternal Planet. Mereka akan melakukan tugas mereka dengan baik. Mereka tidak peduli akan pertempuran seperti apapun, pakaian ini adalah sebuah kebanggaan bagi mereka. Mereka berpakaian hitam dan wajah mereka ditutupi oleh topeng untuk menyembunyikan wajah mereka. Thalia mau tidak mau pun harus menutup mulutnya. Dia tahu mengapa Damar melakukan hal ini. Selain karena untuk memprovokasi, Damar juga pernah mendengar masalah tentang Dewa Mabuk sebelumnya. Dewa Mabuk menyatu dengan pedangnya dan berhasil menghancurkan gerbang kekuatan purba. Damar meniru apa yang dilakukan oleh Dewa Mabuk pada masa itu. Namun, Thalia harus mengakui bahwa hasil tebasan Damar dengan pedangnya memang keren. Semakin banyak orang yang berkumpul di kejauhan gerbang kota. Mereka memandang Damar dan Thalia dengan penuh tanda tanya di kepala mereka. Kedatangan Damar kali ini selain untuk menyatakan keinginannya, dia juga ingin memberitahu pihak lain bahwa tidak masalah jika mereka ingin memprovokasi Damar. Jika mereka benar-benar berani melakukan sesuatu pada Damar, maka Damar yang akan terlebih dahulu maju dan membunuh mereka. Damar, pada saat ini ada raungan yang ikut terdengar. Damar melihat sebuah bayangan hitam muncul di hadapannya dengan cepat. Kegelapan itu menyelimuti dengan cepat dan bayangan terus terlihat semakin dekat. Damar terkekeh pelan. Karakteristiknya meledak dengan cepat. Di dalam kegelapan itu, Damar jelas merasakan bahwa ada sesosok yang memegang sepasang pedang dan buru-buru mendekatinya. Ekspresi Damar menjadi sangat rumit dan dia tidak berani bersikap ceroboh. Bagaimanapun, ini adalah sebuah karakter legendaris. Kamu gunakan Sky Wings untuk terbang. Aku hanya merasakan seorang Immortal Undying Flame sekarang. Anggota kekuatan jiwa lainnya langsung dibunuh saja. Ucap Damar. Thalia mengangguk. Dia menurunkan kakinya sedikit dan langsung mundur dengan cepat. Dia langsung melompat dan kostum Night Watcher-nya terbakar oleh api. Kemudian sebuah lapisan baju besi merah muncul di tubuhnya. Phoenix Sword terhunus dan suara Phoenix bergema dengan keras. Orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kekuatan jiwa segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena melukai kalian secara tidak sengaja. Raung Thalia. Saat suara ini jatuh, tubuhnya langsung bergetar dan dengan efek dari Sky Wings ini Thalia benar-benar terlihat seperti burung Phoenix.
Thalia yang sudah mencapai Immortal Undying Flame langsung menyerang. Dalam kegelapan, ada pedang perunggu kuno yang ditarik keluar oleh Damar dari belakangnya. Dia menggenggam pedang di tangan kiri dan di tangan kanannya. Dia tertawa kecil saat melihat orang yang bergegas mendekat, jurus dua pedang. Teriaknya, pedangnya langsung menyerang dan bertabrakan dengan Toto. Pedang perunggunya mengeluarkan magma dan Dragon Sword-nya dikelilingi oleh guntur serta kilat. Ekstraksi udara. Damar mendengus dingin. Sekarang Toto sudah berada di depannya. Suasana yang mengeringan meledak di antara mereka berdua. Mata Toto penuh dengan niat membunuh yang tinggi. Dua pedangnya bergerak dengan sangat cepat. Kedua pedang itu ingin menusuk langsung dari kegelapan dan ingin membunuh Damar dalam satu serangan. Namun, pada saat ini Damar melihat serangannya. Di bawah pengaruh beberapa karakteristik Damar, tubuh Toto tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Dia ingin Damar terbunuh pada saat ini juga, tetapi perkiraannya salah. Teknik pedang itu adalah sebuah teknik pedang yang sangat cepat. Namun, Toto tidak takut sama sekali. Kedua pedangnya terus saling menyerang dan menahan. Bunyi suara pedang berdentangan bergema dengan keras. Pertempuran antara dua Immortal Undying Flame sepenuhnya pecah sekarang. Mereka yang menyaksikan pertempuran ini dari jarak yang jauh tidak dapat melihat dengan tepat apa yang terjadi dalam kegelapan, tetapi mereka bisa merasakan energi yang sangat kejam di sana. Batu-batu terus terbang keluar dari kegelapan dan suara ledakan terus-menerus meledak. Tidak mungkin, kamu bisa menemukanku. Apa kamu sudah membangkitkan karakteristik jiwa setelah menerobos tingkat Immortal Undying Flame? Apa semua ini? Setelah beberapa saat, Toto merasakan ada sesuatu yang salah. Dia dan Damar belum pernah bertemu. Dia tidak tahu mengapa Denzel dan Starfish gugur dalam pertempuran sebelumnya. Namun, pada saat ini dia sudah memahaminya. Karakteristik Damar bagi kekuatan jiwa seperti sebuah bencana. Toto memang layak menjadi karakter legendaris. Damar merasa bahwa Toto adalah lawan yang layak untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Toto tidak hanya mengandalkan karakteristiknya dalam pertempuran, tetapi dia juga sangat kuat. Boom! Tepat saat keduanya sedang bertarung, ada raungan yang bergema. Di sisi lain, Thalia menghantam kota Six Ways dengan satu pedang. Api Phoenix berkobar dan puluhan orang di gerbang kota tidak punya waktu untuk berteriak hingga akhirnya berubah menjadi abu. Bersambung, 1083. Wajah Toto tampak sangat tidak enak dipandang. Dia memaksa mundur Damar dengan satu pedang di tangannya, setelah itu seluruh tubuhnya bergegas pergi dengan cepat. Kemudian bayangan hitam di sekelilingnya mulai masuk ke dalam tubuhnya. Toto bergegas ke langit dan ingin menebas Thalia yang terus menyerang dengan satu pedangnya. Thalia mendengus dingin, berbalik, dan udara yang panas keluar dari Phoenix Sword miliknya. Thalia juga tidak tinggal diam dan menyambut tebasan pedang Toto itu. Bunyi pedang yang berdentangan terus terdengar. Thalia yang ditebas akhirnya terbang mundur hingga jatuh di samping Damar. Dia kemudian menatap Toto yang ada di depannya dengan ganas. Wajah Toto benar-benar sangat marah sekarang. Thalia sudah membunuh puluhan orang dengan pedang itu, bahkan ada 2-3 tulang abadi di tanah sana. Sedangkan yang lainnya pun langsung berubah menjadi abu. Pupil mata Toto melebar dan seolah hampir pecah sekarang. Dalam sejarah kekuatan jiwa, entah itu grup 17 atau setelah pembentukan 8 kekuatan utama, tidak ada orang yang pernah menerobos dan membunuh di gerbang kota. Toto benar-benar sangat marah. Awalnya dia masih memiliki seorang Immortal Undying Flame, tetapi orang itu sedang berada di kota Skyrie dan Toto sedang berada di kota Six Ways seorang diri. Toto memang sangat marah, tetapi di saat yang bersamaan dia masih terlihat sangat tenang. Meskipun Damar dan Thalia baru saja memasuki Immortal Undying Flame dan belum terlalu fasih, tetapi karena karakteristik Damar, Toto tidak bisa langsung membunuh mereka. Damar, jangan terlalu besar kepala dan menindas sesukamu. Berani-beraninya kamu datang ke kota Six Ways dan merajalela sesukamu. Apa kamu pikir tidak ada orang yang berani menyerangmu setelah kamu mencapai Immortal Undying Flame? Toto menggertakkan giginya. Persetan dengan apapun yang kamu pikirkan. Aku menindas orang. Di istana bawah tanah pada saat itu, aku hanyalah seorang Eternal Undying Flame. Denzel memanggil orang-orang dari 8 kekuatan utama untuk bersatu dan membunuhku. Jika bukan karena keberadaan guruku, aku sudah mati di istana bawah tanah. Ucap Damar sembari menunjuk Toto dengan Dragon Sword-nya. Akhirnya, dia berjanji pada guruku bahwa dia tidak akan pernah menyentuhku sama sekali selama 3 tahun.
Ternyata dia diam-diam mengikutiku ke Promise Island. Jika bukan karena aku sudah mencapai Immortal Undying Flame, aku pasti akan mati di tangannya. Akhirnya tragis, dia mati karena satu tebasan pedangku. Lanjut Damar. Damar menjilat bibirnya sendiri pada saat ini. Sejujurnya, tidak ada lagi rasa sungkan di sini. Karakteristik yang diandalkan oleh kekuatan jiwa untuk bertahan hidup tidak lebih dari sekedar kentut di pandanganku. Aku, Damar, lebih dari kalian. Wajah Toto benar-benar sangat suram dan keringat dingin menetes di punggungnya. Kekuatan jiwa sudah direndahkan dan diremehkan seperti ini. Sebagai penguasa kekuatan jiwa, martabatnya benar-benar sudah diinjak-injak oleh Damar. Belum lama ini, pasukan kekuatan jiwa mengepung kota Phoenix dan mengancam akan melakukan pembantaian di sana. Hari ini, aku datang untuk meminta penjelasan kalian. Jika kamu tidak memberikanku penjelasan yang memuaskan, maka aku akan menghancurkan seluruh gerbang kotamu. Ucap Damar. Seisi kota Six Ways yang sangat besar langsung terdiam ketika suara Damar jatuh. Entah itu orang biasa yang menonton pertempuran atau orang-orang dari kekuatan jiwa, mereka semua menyaksikan adegan ini dengan penuh ketakjuban. Rasanya semua orang bisa menggila pada saat ini. Ketua kekuatan jiwa adalah salah satu tokoh tersorot dari 8 kekuatan utama dan sekarang dia dicaci maki seperti tidak ada harganya. Kebanyakan orang tidak bisa melihat wajah Damar karena dia mengenakan topeng, tetapi pada saat ini semua orang telah mengukir penampilan dan sosok Damar sebagai Night Watcher di dalam pikiran mereka. Toto menatap Damar untuk beberapa saat. Damar, apa kamu mau memaksaku untuk melakukan hal yang tidak akan bisa kamu bayangkan? Satu saja perintah keluar dari mulutku, maka kekuatan jiwa akan menyatakan perang. Kami tidak akan lagi peduli sama sekali dan akan menyerang kota Phoenix. Kalian memang sudah punya 3 Immortal Undying Flame, tetapi jumlah orangmu tidak akan mampu menandingi kami. Ucapnya, Damar menjilat bibirnya dan menyeringai, tidak apa-apa. Bagaimanapun, aku baru saja memenangkan kota Phoenix. Aku juga tidak punya latar belakang apapun. Kalau kamu mau memerintahkan orang untuk menyerangnya silakan saja, tetapi aku ingatkan satu hal padamu. Jika kamu berani menyerang, maka aku benar-benar akan membuat kekuatan jiwa dihapus dari urutan 8 kekuatan utama hari ini. Aku tidak takut pada siapapun. Kamu boleh pergi ke kota Phoenix dan menghancurkan kota itu, tetapi kota Six Ways akan merasakan hal yang sama. Mari kita lihat siapa yang akan membunuh lebih cepat. Ucap Damar. Perkataan Damar sekali lagi membuat seisi kota Six Ways terdiam. Tidak ada cara untuk menenangkan seisi kota Six Ways pada hari ini. Dengan kata lain, setelah berita ini menyebar, maka seluruh Eternal Planet akan mengantarkan badai yang baru. Toto benar-benar terdiam ketika Damar menyelesaikan kalimatnya. Dia tidak tahu asal-usul Damar. Damar juga tampaknya muncul tiba-tiba. Mengenai asal-usulnya, banyak orang yang sudah menyelidikinya, tetapi tidak ada satupun yang tahu dari mana dia berasal. Tidak ada yang tahu ada berapa banyak Night Watcher yang ada di dunia. Seperti apa yang dikatakan oleh Damar, Damar memang tidak akan pernah takut pada risiko apapun. Dia sudah memberitahu kekuatan darah, tetapi tidak tahu akan ada berapa banyak orang yang datang dari kekuatan darah. Damar bisa menahan karakteristiknya dengan hebat. Jika semua pembunuhan ini diteruskan, maka tidak akan ada yang tahu berapa banyak ahli bela diri di kekuatan jiwa yang akan gugur. Tetapi, seperti apa yang dikatakan oleh Damar, begitu Toto menyerang, jika tidak membunuh Thalia dan Damar dengan cepat, maka kekuatan jiwa akan dihapus dari 8 kekuatan utama. Toto benar-benar menjadi gila pada saat ini. Dia benar-benar ingin mengabaikan semua ini, tetapi di belakangnya ada seluruh kekuatan jiwa yang menonton. Dia tahu bahwa jika Damar sudah berkembang di masa depan, mungkin Damar akan terus datang dan menyerangnya. Bagaimanapun, kedua belah pihak sudah menanamkan kebencian yang dalam terhadap satu sama lain. Mungkin, sekarang adalah waktu yang terbaik untuk membunuh Damar. Namun, dia tahu dengan jelas selama pertarungan tadi bahwa dia tidak akan mampu membunuh Damar. Jika dia terus menyerang sekarang, maka kekuatan jiwa pasti akan langsung keluar dari 8 kekuatan utama. Sedangkan jika Damar melakukannya di masa depan, mungkin akan ada titik balik. Kamu, apa yang kamu inginkan untuk bisa gencatan senjata? Toto memandang Damar dan bertanya dengan suara bergetar. Ketika Toto mengatakan hal ini, semua orang yang menonton pertarungan itu tampak sangat ketakutan. Semua perkataan Toto berarti bahwa kekuatan jiwa memilih untuk berkompromi dalam menghadapi serangan Damar. Kekuatan jiwa,
Salah satu bagian dari 8 kekuatan utama memilih untuk menundukkan kepalanya dalam menghadapi Damar. Siapa sebenarnya Damar? Damar adalah pemilik tulang naga dan Thalia adalah pemilik tulang Phoenix. Mereka juga merupakan Immortal Undying Flame. Damar datang membawa bendera perang melawan Toto dan momentum yang diberikan Damar benar-benar luar biasa. Apakah Damar telah memasuki tingkat legendaris? Namun, pada saat ini ada banyak orang yang menyuarakan isi hati mereka. Ketua, kita akan melawannya. Di belakang, ada juga suara beberapa orang yang bersorak dengan penuh semangat. Sepertinya mereka sudah mulai tidak tahan dengan semua ini. Damar juga memandang Toto dengan penuh minat. Anak ini, dia benar-benar tidak bisa ditebak sama sekali jalan pikirannya. Sebenarnya, jika Toto benar-benar ingin pergi ke kota Phoenix untuk membantai kota itu, maka hal pertama yang akan dilakukan oleh Damar dan Thalia adalah menyelinap pergi. Teriakan dan ancamannya barusan tidak lebih dari tipuan belaka. Kebanyakan orang sudah memilih untuk datang ke kota Phoenix sekarang. Damar juga tidak mungkin membiarkan mereka mati begitu saja. Namun, jelas bahwa penekanan yang diberikan oleh Damar kepada Toto sudah berhasil melemahkan mentalnya. Toto termakan oleh semua intimidasi Damar. Apa yang kamu inginkan untuk mundur? Tanya Toto kepada Damar sembari menggertakkan giginya. Damar mengangkat satu alisnya dan menjilat bibirnya. Apa yang aku inginkan? Tentu saja menyerahkan tanah dan membayar kompensasi. Menyerahkan tanah, lupakan saja. Aku, Damar, tidak punya niat untuk berjuang demi dunia ini. Semua yang kulakukan hanyalah untuk melindungi diriku sendiri. Jika kamu tidak menggangguku, aku tidak akan pernah peduli akan semua yang kamu lakukan. Jika kamu berani menggangguku lagi, maka kamu harus menyiapkan peti mati untuk dirimu sendiri. Ucap Damar. Tanpa Damar mengatakan hal ini, semua orang juga bisa merasakannya. Damar, semua yang dia lakukan hari ini benar-benar terlalu berani dan gila. Alasan mengapa Damar berkata seperti itu juga melalui pertimbangan yang besar. Dia mengatakan kepada orang lain bahwa dia tidak punya ambisi yang besar, jika tidak maka 8 kekuatan utama benar-benar akan bersatu dan melawannya. Damar juga merasa bahwa menghancurkan mereka sekarang bukanlah pilihan yang cukup baik. Oleh karena itu, kompensasi saja cukup. Aku butuh bom asap milik kekuatan jiwa. Aku juga mau beberapa barang berharga serta senjata. Mengenai jumlahnya, kamu atur saja. Aku akan pergi setelah aku puas. Ucap Damar. Baiklah, aku setuju, ucap Toto sembari menghela napas lega. Pada saat ini seluruh tubuhnya terasa jauh lebih tua dari dirinya yang seharusnya. Salah satu dari 8 kekuatan utama diserang dan diancam begitu saja, dan pada akhirnya mereka memilih untuk berkompromi. Toto merasa malu pada dirinya sendiri, tetapi dia hanya bisa mencoba tetap menegakkan tubuhnya dan menyembunyikan semua perasaannya. Damar memandang Thalia dan Thalia mengangguk padanya. Rencana awal Damar datang dan menghancurkan gerbang kota Six Ways dengan satu pedang adalah untuk mengambil keuntungan dari kekuatan jiwa. Jika Toto tidak bisa mengendalikan amarahnya, dia akan terperangkap di dalam jebakan. Toto pasti akan melarikan diri dan tidak akan memenuhi syarat untuk berhadapan langsung dengan 8 kekuatan utama sebelum mereka dapat menambah ahli bela diri di tingkat Undying Flame. Sekarang Toto harus mengalah dan membayar kompensasi. Saat ini, tujuan dari perjalanan Damar membuahkan hasil. Bersambung, 1084, 1 jam kemudian, pesawat kembali lepas landas. Damar memanen banyak sumber daya, termasuk beberapa senjata yang sangat bagus, bahan baku, dan yang lainnya. Damar berangkat dari Twino dan kembali ke kota Phoenix. Tepat setelah Damar pergi, berita-berita mulai menyebar dengan liar di dalam kota Skyways. Ketua kekuatan jiwa kembali ke tempatnya dengan perasaan sedikit putus asa. Dia terus berjalan di sepanjang lorong dan tidak tahu sudah berapa banyak pintu yang dibuka hingga akhirnya dia muncul di aula leluhur kekuatan jiwa. Aula leluhur kekuatan jiwa dan aula leluhur 8 kekuatan utama hampir serupa. Di dalam aula ada peti mati dan di setiap peti mati ada orang yang berbaring di dalamnya. Selama ribuan tahun ini, hanya orang dengan tingkat Immortal Undying Flame ke atas yang memenuhi syarat untuk memasuki tempat leluhur ini. Teknologi di Eternal Planet memastikan bahwa mayat tidak akan membusuk. Tentu saja, setiap keluarga akan berbeda. Kartu sebenarnya kekuatan jiwa berada di dalam aula leluhur ini. Ketika Toto kembali ke aula leluhur, dia menyalakan beberapa dupa, berlutut di tanah, dan menundukkan sedikit kepalanya, leluhur yang terkasih.
Aku adalah penguasa kekuatan jiwa sekarang, Toto. Aku merasa sangat malu karena membiarkan kekuatan jiwa jatuh ke dalam posisi antara hidup dan mati. Dua Immortal Undying Flame di sini meninggal di tangan pemilik tulang naga. Karakteristiknya benar-benar sangat kuat hingga bisa menangani karakteristik kita. Posisi kekuatan jiwa di dalam 8 kekuatan utama benar-benar terancam. Aku sangat malu. Suara Toto sedikit bergetar ketika mengatakan hal ini. Hei! Pada saat ini, ada desahan panjang yang terdengar di aula leluhur. Tiba-tiba, peti mati bergetar sedikit dan kemudian peti mati itu terbuka secara otomatis. Ada sesosok pria tua yang terduduk di dalam peti mati. Pada saat ini, di kota Skyrie, Zoli dan 7 orang lainnya sedang duduk di sebuah restoran. Zoli mengangkat cangkirnya, ini adalah musim yang sangat penting untuk kita. Karakteristik unik terus bermunculan. Damar telah mengumpulkan 3 karakteristik unik dan masih ada banyak karakteristik unik lainnya. Hades Palace telah kembali dan waktu sudah semakin dekat. 8 kekuatan utama harus bersatu. Ucapnya dengan tenang. Sayang sekali Ketua Meli hari ini, di sampingnya, ada seorang pria bertelanjang dada dari kekuatan sutra yang menghela napasnya. Dia pasti dapat memahami apa yang kita lakukan, ucap Zoli sembari tersenyum. Hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mencari Damar. Kali ini aku harap kita semua bisa bersatu. Meskipun Damar sudah berada di tingkat Immortal Undying Flame, tetapi dia tidak memenuhi syarat sama sekali untuk menggunakan jarum keberuntungan. Jika dia menggunakan jarum keberuntungan itu untuk benar-benar membuat banyak orang menerobos tingkatan ke Immortal Undying Flame, maka 8 kekuatan utama akan terancam. Permaisuri sudah menyarankan agar aku pergi menemui Damar dan bernegosiasi untuk membeli jarumnya. Sebenarnya aku tidak ingin ke sana sendiri karena itu pasti akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Jika kita, 8 kekuatan utama pergi bersama dan memintanya menjual benda itu kepada kita, apa Damar berani tidak menyerahkannya? Lanjut Zoli, menurutku, 8 kekuatan utama harus bersatu dan menghancurkannya terlebih dahulu. Pada saat ini, seseorang dari kekuatan darah mengungkapkan pendapatnya. Hari ini sikap Meli benar-benar di luar ekspektasi. Aku rasa Yani tidak bisa dipisahkan dari apa yang terjadi. Damar dan Yani memiliki hubungan yang baik. Jika Yani benar-benar memiliki karakteristik nubuat dan menerobos Immortal Undying Flame, maka 3 orang dengan karakteristik yang langka di pihak Damar adalah Immortal Undying Flame. Ketika saat itu tiba, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini lagi, lanjut pria dari kekuatan darah itu. Dia sendiri adalah Immortal Undying Flame dari kekuatan darah. Dia adalah salah satu dari 5 Immortal Undying Flame di kekuatan arah dan 5 garis keturunan langsung kekuatan darah. Orang ini bernama Seth Margosa, bangsawan tinggi dari kekuatan darah. Perkataannya barusan membuat semua orang terdiam. Kita semua tahu dengan jelas bahwa masa terbaik adalah masa ketika dia masih lemah. Namun, ketika dia berubah menjadi kuat dan tidak ada yang pantas menjadi lawannya lagi di dunia, maka yang dia inginkan selanjutnya adalah hak. Aku berani bertaruh bahwa Damar ingin menaklukkan dunia ini. Menurutku, kita harus bersatu dan menghancurkannya. Orang dengan karakteristik unik tidak seharusnya muncul. Ini adalah konsekuensi dan tugas kita selama bertahun-tahun. Namun, mereka masih memiliki Dewa Mabuk. Arlo dikenal sebagai orang terkuat di langit berbintang. Dia sangat acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Dia bahkan tidak terlihat berbeda dengan pengemis. Pada saat ini, seseorang dari kekuatan batu menyampaikan pendapatnya dengan tenang. Perkataannya membuat orang dari kekuatan darah sedikit canggung. Singkatnya, tidak peduli metode apa yang akan kita gunakan, yang jelas Damar harus menyerahkan jarum keberuntungan yang ada di tangannya, ucap Seth Margosa dengan sedikit canggung. Sebaiknya dia memang mengeluarkannya dengan inisiatif sendiri. Membelinya, Damar masih tidak punya cukup kualifikasi untuk membuat kita mengeluarkan uang demi dirinya. Ucap seseorang dari suku Hades. Pintu ruangan mereka tiba-tiba terbuka ketika mereka mengatakan hal ini dan seseorang masuk ke dalam. Zoli melihat ke arah pengunjung dan mengerutkan keningnya. Ada apa? Gumamnya. Semuanya, aku baru saja menerima sebuah informasi. Pria itu memandang ke arah orang dari kekuatan jiwa, pemilik tulang naga dan tulang Phoenix baru saja muncul di kota Six Ways. Damar menebas gerbang kota hanya dengan satu tebasan pedang. Dia mulai menyerang para ahli bela diri di sana dan akhirnya mengancam ketua kekuatan jiwa. Ucapnya menjelaskan dengan cepat, Apa yang kamu katakan ini benar?
Salah seorang Immortal Undying Flame tiba-tiba berdiri. Benar, ini adalah kejadian nyata, dan Toto berkompromi, mengalah dan memberikan kompensasi kepada Damar. Damar juga, dia mengatakan bahwa dia tidak berniat untuk menaklukkan dunia dan hanya ingin melindungi dirinya sendiri. Siapapun yang berani memprovokasinya pasti akan dibunuh. Seseorang yang masuk ke dalam ruangan itu mengatakan hal ini dengan suara yang getar dan terbata-bata. Dia tahu persis siapa semua orang yang duduk di dalam ruangan ini. Immortal Undying Flame dari kekuatan jiwa langsung menggila ketika mendengar hal ini. Selain itu, wajah Zoli juga menjadi suram. Damar, dia benar-benar merasa bahwa dia bisa merajalela sesukanya. Apa yang dia lakukan? Dia ingin mengikuti langkah Dewa Mabuk. Apa dia sudah menganggap dirinya setara dengan Dewa Mabuk? Seth Margosa tiba-tiba memukul meja dengan keras. Semua yang dia lakukan ini benar-benar sudah kelewatan batas. Kali ini, aku tidak akan memberinya kesempatan lagi. Gumamnya dengan perasaan yang sangat kacau. Zoli, meskipun tujuan Damar belum pasti, tetapi dalam situasi seperti ini, apa tanggapanmu jika kamu adalah kepala dari salah satu 8 kekuatan utama? Apa kamu yakin Damar tidak ingin menguasai dunia ini setelah semua yang dia lakukan? Sekarang dia sudah mendatangi kekuatan jiwa dan membuat kekacauan. Tidak ada yang tahu giliran siapa yang akan didatangi di esok hari. Seth memandang Zoli dengan tegas. Ekspresi Zoli menjadi bimbang untuk beberapa saat. Di sebelah mereka ada 2 orang dari suku Sutra dan suku Batu yang terlihat lebih datar. Zoli memejamkan matanya dan menarik napas panjang. Aku rasa kita lebih baik tidak memakan makanan ini dulu. Ayo pergi ke kota Phoenix sekarang. Damar, dia benar-benar sudah kelewatan. Ucapnya. Pada saat yang sama di kedalaman pegunungan Mor, Mina benar-benar telah terbiasa dengan kehidupan di sini. Dia tidak bisa melarikan diri dan hanya bisa tinggal di tempat ini. Dia adalah Half Undying Flame. Namun, meski dia hanya Half Undying Flame, tetapi dia bisa dianggap sebagai ahli bela diri di bumi. Sayangnya tempat di mana dia berada sekarang adalah Eternal Planet. Dia bukan apa-apa di dunia ini, bahkan di kota ini. Namun, pada saat yang sama dia juga sangat menantikan dirinya bisa kembali bebas. Meskipun dia berada di kedalaman pegunungan Mor, tetapi Green akan terus memberitahunya tentang apa yang terjadi di luar sana setiap harinya. Dia tahu bahwa Damar telah datang ke Eternal Planet. Dia tahu bahwa Damar telah menggeser 4 keluarga besar di kota Phoenix. Dia juga tahu bahwa Damar telah mencapai Immortal Undying Flame. Mina sangat menantikan suatu hari di mana Damar dapat menghancurkan Hades Palace dan membawanya kembali ke bumi. Sudah lebih dari setengah tahun sejak dia datang ke sini. Meskipun dia sudah terbiasa, tetapi dia tetap tidak menyukainya. Dia lebih suka menghabiskan hari-harinya di bumi, hari-hari ketika dia berbaring di sofa dan nonton serial TV atau variety show. Mina berdiri di dekat jendela dan melihat ke bawah. Pada saat ini, di jalanan kota ada seorang remaja yang mengenakan pakaian tradisional dan wajahnya terlihat mengerikan dengan banyak bekas luka. Semua orang berlutut dengan hormat kepadanya kemanapun dia melangkah. Siapa orang ini? Tanya Mina. Dia, Green melangkah mendekati Mina, dia adalah Tuan Muda Hades Palace. Dikatakan bahwa dia adalah putra kandung Sun dan baru ditemukan belum lama ini. Jawabnya, Sun, bukankah sosok itu ada sebelum zaman abadi? Tanya Mina dengan heran. Green menghela napasnya, aku tidak tahu apa yang terjadi. Kurasa dia menggunakan semacam teknologi atau ramuan yang bisa memperlambat aliran kehidupan. Mungkin saja dia baru terbangun dari kabin yang sudah tidak lagi berfungsi. Jawabnya, apa ada hal semacam itu? Tanya Mina, itu hanya tebakanku saja, tetapi Tuan Muda ini memang sangat luar biasa. Tampaknya dia telah memperoleh beberapa peninggalan setelah kembali. Dia sudah menjadi Undying Flame. Katanya dia juga orang yang sangat berbakat sejak lahir. Jawab Green. Bersambung. 1085. Mina menatap anak muda itu dengan penuh keraguan dan ada perasaan aneh yang melayang di hatinya ketika melihat kekerumunan. Dia melihat bahwa anak muda ini tampaknya memiliki beberapa kecemasan yang mengganggu dirinya. Green yang berdiri di samping Mina tersenyum, apa kita masih perlu keluar untuk bersantai bulan ini? Tanyanya, apa kita bisa pergi ke kota Phoenix? Tanya Mina, kota Phoenix. Green menggelengkan kepalanya, kota Phoenix terlalu jauh. Kita tidak akan diperbolehkan pergi sejauh itu.
Satu-satunya tempat yang bisa kita kunjungi untuk bersantai hanya Kota Harapan, jawab Green. Kalau begitu lupakan saja. Mina menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Green mengangguk, lalu berjalan keluar dari ruangan. Di stasiun dok pesawat Kota Phoenix, pesawat Damar dan Thalia perlahan mendarat. Di pesawat, Damar sudah menghubungi Chris. Chris dan Dewan mengendarai dua maglev car dan menunggu di dalam stasiun dok pesawat. Sekarang pangkalan pesawat di Kota Phoenix juga sudah diambil alih oleh Night Watcher. Tentu saja, sebagian besar staf yang dipekerjakan adalah orang biasa untuk menggantikan orang-orang dari 4 keluarga besar. Chris yang melihat Damar dan Thalia pulang bersama harta karun yang banyak ini tidak bisa menahan diri untuk mengangkat jempolnya. Wah, kamu benar-benar hebat, kamu membawa pulang harta karun sebanyak ini. Orang itu tahu bahwa dia tidak bisa berurusan dengan bos, jadi dia memberikan kompensasi, ucap Thalia yang ada di sebelah Damar. Ternyata 8 kekuatan utama bisa sampai melakukan itu, ucap Chris sembari tersenyum. Damar menggelengkan kepalanya, bukan hanya itu. Toto juga pasti sedang dilanda banyak keraguan. Jika kami saling merobek wajah satu sama lain dan dia kehilangan satu Immortal Undying Flame lagi atau banyak Undying Flame, maka dia pasti akan dikeluarkan dari 8 kekuatan utama. Mereka tidak akan bisa menerima akhir pahit ini, jadi mau tidak mau dia memilih untuk berkompromi, ucap Damar sembari menggelengkan kepalanya. Kita harus mengakui bahwa ada kesenjangan yang objektif di antara 8 kekuatan utama, lanjut Damar sembari tersenyum. Pindahkan dulu semua barang, perintahnya. Aku rasa kamu harus kembali terlebih dahulu, ucap Dewan pada saat ini. Hah, apa sesuatu terjadi? Tanya Damar dengan heran. 7 dari 8 kekuatan utama telah datang. Selain kekuatan purba, semuanya hadir di sini. Iman berkata bahwa mereka semua adalah Immortal Undying Flame. Jawab Dewan. Ekspresi Damar langsung berubah. Apa mereka mengatakan alasan mengapa mereka datang ke sini? Tanyanya, sepertinya kedatangan mereka kali ini untuk jarum keberuntungan. Karena kamu tidak ada di sini, jadi Hugo dan Iman yang menyambut mereka sebagai basa-basi. Kami meminta mereka untuk menunggu sampai kamu kembali, jawab Dewan. Tidak usah aku jelaskan lagi, kamu pasti tahu bagaimana Hugo menghadapi orang-orang ini. Hugo hanya memberitahu kami bahwa orang-orang ini datang tidak dengan momentum yang baik, Dewan menambahkan. Damar mengerutkan keningnya. Kemunculan jarum keberuntungan ini memang pasti akan menarik banyak pihak dan wajar jika 8 kekuatan utama menargetkannya. Aku paham, begini saja, kalian pindahkan semua barang ini perlahan dan bawa ke gudang. Kalian harus menyimpannya dengan baik. Aku dan Thalia akan kembali terlebih dahulu, ucap Damar sembari mengangguk. Apa mungkin akan terjadi sesuatu? Jika memang mereka akan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, maka aku akan mencari tempat untuk menyergap. Jika beruntung, mungkin aku bisa menumbangkan satu Immortal Undying Flame, ucap Dewan sembari menjilat bibirnya. Damar menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Kita tidak boleh memprovokasi 8 kekuatan utama sekarang. Sekarang ada 7 orang yang datang dan kita tidak akan bisa bertarung dengan mereka. Aku akan melihat dulu apa tujuan mereka datang ke sini, ucap Damar. Selain itu, setelah kamu selesai, bersiaplah untuk menyuntikkan jarum keberuntungan pada dirimu sendiri. Peperangan ini mengandalkan jarum keberuntungan untuk menerobos tingkatan. Kamu harus menerobos tingkat Undying Flame. Lanjut Damar, rugi jika aku yang harus menggunakan jarum keberuntungan itu. Efeknya akan lebih baik untuk Immortal Undying Flame dibanding diriku, ucap Dewan sembari menggelengkan kepalanya. Benda ini ditemukan oleh kita. Jika aku ingin memberikannya padamu, maka itu sudah menjadi milikmu. Kenapa kamu harus bicara yang tidak-tidak? Seperti seorang wanita saja, ucap Damar sembari melirik Dewan. Dewan terdiam saat ini. Kalau begitu, ayo pergi, ucap Damar kepada Thalia. Thalia mengangguk, karena kedua maglev car ini harus digunakan untuk mengangkut barang, jadi keduanya menggunakan maglev car umum untuk bergegas menuju ke pusat kota Phoenix. Keluarga Devaraja kota Phoenix sekarang sudah diambil alih sebagai markas besar Night Watcher kota Phoenix. Maglev car berhenti di depan pintu dan Damar turun. Bagas sudah menunggu di depan pintu. Bagaimana situasinya sekarang? Tanya Damar. Ada 7 orang di ruang konferensi, jawab Amar. Ayo, kita temui mereka terlebih dahulu, ucap Damar sembari mengangguk. Mereka akhirnya berjalan ke ruang konferensi yang sangat besar. Benar saja, ada 7 orang yang duduk di dalam sana setelah Damar masuk.
Wajah ketujuh orang itu menunjukkan ekspresi yang berbeda ketika melihat Damar dan Natalia masuk. Namun, yang jelas, ada sorot kemarahan di wajah para Immortal Undying Flame itu. Seth Margosa menunjukkan cibirannya yang penuh penghinaan. Zoli melirik Damar dengan sedikit tatapan jijik. Ekspresi dari pihak lainnya juga berbeda. Damar tersenyum menyambut mereka. Aku tidak tahu bahwa kalian semua akan datang ke sini. Ada urusan yang membuatku harus pergi tadi, jadi aku tidak bisa menyambut kalian. Maafkan aku, ucapnya. Ada urusan yang membuatmu harus keluar. Pada saat ini Margosa mencibir, apa pergi ke kekuatan jiwa dan menghancurkan gerbang kota? Ujarnya. Damar dan Thalia duduk. Di samping mereka ada Hugo yang mengangguk padanya, lalu bangkit dan meninggalkan ruang konferensi. Damar memandang Margosa dengan senyuman ringan. Ada sedikit masalah di kekuatan jiwa dan sekarang masalahnya sudah selesai, ucap Damar. Pria dari kekuatan jiwa itu kembali mencibir. Sepertinya kamu benar-benar ingin membangun kota ini dengan peraturan kesetaraanmu. Ternyata orang yang mengatur di sini hanya orang biasa, ucap Zoli dengan cara yang aneh. Damar memandang Zoli dan melihat logo di pakaiannya. Damar tidak merasa bahwa ada arti lain di dalam kalimatnya. Di dalam pandangan Damar, dia dan Riemo memiliki hubungan yang cukup stabil. Ruby memiliki hubungan yang baik dengannya dan pendekar tua juga memberikan kesan yang baik kepadanya. Damar tersenyum, aku tidak tahu apa yang membuat kalian datang ke sini bersamaan. Apa ada urusan, atau kalian datang untuk bermain di sini? Bermain, Zoli terkekeringan, kami tidak punya waktu luang untuk hal itu. Aku dengar bahwa kamu menghancurkan gerbang pintu kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa adalah bagian dari 8 kekuatan utama dan aku rasa kamu harus memberikan penjelasan kepada kami, ucapnya. Alis Damar sedikit berkerut ketika mendengar hal ini, penjelasan. Aku dan kekuatan jiwa memang saling bermusuhan. Seperti yang semua orang tahu, Denzel ingin membunuhku, tetapi pada akhirnya dia yang mati di tanganku. Aku pergi ke kekuatan jiwa untuk mengambil sedikit kompensasi. Harusnya tidak masalah, kan? Ucap Damar. Aku dengar bahwa kamu sudah merajalela di kekuatan jiwa dan berani memprovokasi Immortal Undying Flame di sana. Aku tidak terlalu percaya, tetapi ternyata kamu memang melakukan semuanya sesukamu. Damar, aku beritahukan satu hal kepadamu, kamu memang punya tulang naga, tetapi kamu baru menerobos ke Immortal Undying Flame. Ada banyak orang yang bisa menekanmu, jadi rendahkan dirimu sedikit. Ucap Margosa. Damar tidak melawan ucapan Margosa sama sekali, tetapi sekarang Thalia yang menatap Margosa dengan tegas. Hal yang sama juga dikatakan oleh Denzel sebelumnya ketika dia berada di istana bawah tanah, tetapi dia meninggal setelah itu. Kamu, Margosa mengubah sedikit ekspresinya. Damar melambaikan tangannya, semua hal ini terlalu membosankan. Ini hanya kontradiksi antara aku dan kekuatan jiwa. Masalahnya juga sudah selesai sekarang. Apapun argumennya, dia adalah orang yang memprovokasi aku terlebih dahulu. Aku hanya melakukan hal yang seharusnya aku lakukan dan pulang, sesederhana itu, ucap Damar. Ada keheningan yang menerpa ruangan itu dalam waktu sesaat. Zoli mengangkat sebelah alisnya, kamu memang pantas menjadi pemilik tulang naga, tetapi aku mau bertanya padamu, jika aku memprovokasimu, apakah kamu juga akan pergi ke Driemo dan merusak gerbangnya? Tanyanya. Kalimat yang keluar dari mulut Zoli ini seperti memiliki sedikit penegasan. Damar terdiam di dalam hatinya. Mungkinkah dia sedang mewakili Driemo? Damar memandang Zoli, aku tidak akan membuat anggapan untuk sesuatu yang belum terjadi, ucapnya. Zoli berspekulasi atas arti perkataan Damar. Dia merasa bahwa Damar telah mengaku bahwa dia tidak akan berani memprovokasi Driemo. Ada jejak penghinaan yang terlintas di matanya saat ini. Jejak penghinaan ini jauh lebih buruk dari sebelumnya. Tidak peduli Damar mempunyai tulang naga atau tulang phoenix, yang jelas mereka merasa bahwa Damar masih harus menundukkan kepalanya di depan Driemo. Zoli yang sedang berpikir akhirnya memandang Damar, sudahlah, jangan bicarakan ini lagi. Seharusnya kamu sudah tahu bahwa kedatangan kami kali ini adalah untuk jarum keberuntungan, ucapnya. Mata Damar langsung menyipit ketika mendengar hal ini. Damar yang belum sempat membuka mulutnya sudah didahului oleh Zoli. Jarum keberuntungan bisa membuat seseorang menerobos menjadi Immortal Undying Flame. Aku tidak merasa bahwa kota Phoenix saat ini memenuhi syarat untuk memiliki karta seberharga itu. Jadi kami, 8 kekuatan utama berharap kamu akan menyerahkannya kepada kami, ucapnya. Menyerahkannya.
Ekspresi Damar langsung berubah dengan sangat cepat. Maksudmu, menyerahkannya begitu saja? Damar mengerutkan keningnya. Bukan menyerahkannya begitu saja. Jika kamu menyerahkannya kepada 8 kekuatan utama, maka sebagai gantinya perselisihan antara dirimu dan kekuatan jiwa akan berakhir, ucap Zoli. Kamu terlalu banyak bermimpi, ucap Damar sembari menatap Zoli dengan pandangan dingin. Bersambung.